Sebagai aktivitas investasi, saya selalu cari saham perusahaan bertumbuh dengan fundamental bagus dan tentunya pada harga yang murah, supaya saya bisa hold sahamnya untuk jangka panjang tanpa terlalu pusing dengan pergerakan harga saham pada jangka pendek. Pada video kali ini, saya mau membahas hasil analisa saya terhadap saham TSPC atau Temposcan Pacific. Bagaimana prospek pertumbuhannya, bagaimana fundamental TSPC, dan bagaimana harganya sekarang. Tonton sampai habis videonya ya. Pertama-tama, TSPC itu perusahaan apa sih? TSPC sendiri ada 4 divisi usaha inti, yaitu divisi farmasi, yang kegiatan usahanya adalah memasarkan produk-produk kesehatan seperti produk obat over the counter, produk vitamin, produk nutrisi, dan produk herbal. Untuk produk-produk ini kalian akan familiar dengan merek-mereknya karena memang sering dipasarkan melalui iklan-iklan di media, seperti contohnya Bodrex, Vidoran, Hemaviton, dan lain-lain. Kalian bisa lihat list lengkapnya di website Temposcan. Selain produk-produk kesehatan di atas, divisi ini juga memasarkan produk-produk obat resep yang kemungkinan produk-produknya tidak kita kenal secara langsung, karena kita hanya tahu obat resep yang diberikan dokter tanpa perlu tahu namanya. Divisi kedua adalah divisi produk konsumen dan kosmetik, yang memasarkan dan mendistribusikan produk-produk seperti Marina, My Baby, SOS, dan produk-produk konsumen dan kosmetik lainnya yang mungkin sering kalian lihat juga di pasaran. Selain memasarkan produk brand TSPC sendiri, melalui divisi ini TSPC juga mendistribusikan secara eksklusif produk-produk kosmetik internasional seperti Estee Lauder, Bobbi Brown, La Mer, Jo Malone, dan lain-lain di Indonesia. Divisi ketiga, divisi manufaktur, yang kegiatan usahanya adalah menangani produksi, produk-produk komersial farmasi dan nutrisi, dan produk-produk konsumen dan kosmetik. Keempat, divisi distribusi. Kegiatan usaha divisi ini adalah melakukan distribusi untuk produk TSPC dan produk-produk eksternal untuk wilayah Indonesia dan wilayah luar Indonesia. Begitu kira-kira penjelasan singkat mengenai lini usaha TSPC. Setelah tahu mengenai lini bisnis TSPC, saya kemudian mencari tahu prospek pertumbuhan TSPC ke depannya. Maka saya langsung melihat data historis pertumbuhan TSPC secara garis besar. Di sini ada 4 angka yang saya lihat, yaitu sales, gross profit, operating profit, dan net profit. Dan jangka waktu yang saya lihat adalah 5 tahun ke belakang. Jadi dari tahun 2018 sampai 2022. Jika mengecualikan masa pandemi, yaitu di tahun 2020 dan 2021, penjualan TSPC secara konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun. Pendapatan di tahun 2022 pun sudah melampaui pendapatan di tahun-tahun sebelumnya. Namun saya lihat, gross profit di tahun 2022 belum melampaui gross profit di tahun-tahun sebelumnya, dan masih berada di bawah gross profit dari tahun 2019. Setelah saya riset, hal ini bisa diatribusikan kepada kenaikan harga bahan baku yang terjadi karena perang antara Rusia dan Ukraina. Jika kita lihat pada perusahaan di satu industri seperti Kalbe Pharma dan Unilever, di mana KLBF punya banyak produk kesehatan dan Unilever punya banyak produk konsumen, tren yang sama juga terjadi. Jika kita membandingkan gross margin tahun 2019 dengan gross margin 2022, semua perusahaan ini mengalami penurunan. Jadi, apakah gross margin akan selamanya rendah? Seharusnya tidak. Saat harga bahan baku mulai stabil, gross margin akan ikut stabil. Jadi dari sisi turunnya gross profit, kita sudah tahu penjelasannya, dan menurut saya penurunan gross profit ini sifatnya hanya sementara. Sekarang saya mau melihat angka operating profit atau disebut juga laba usaha. Yang menarik perhatian saya adalah penurunan operating profit margin dari TSPC ini dari tahun 2021 ke tahun 2022 di sekitar 3,9%. Padahal penurunan gross margin hanya di sekitar 1,7%. Berarti ada beban usaha yang melonjak di tahun 2022. Setelah dilihat lebih detail, ternyata pos iklan dan promosi adalah penyebab peningkatan beban usaha. Beban iklan dan promosi meningkat dari 1,4 triliun menjadi 1,9 triliun. Apakah hal ini buruk? Belum tentu. Dari data ini, sulit untuk menyimpulkan apakah peningkatan pada pos iklan dan promosi bagus atau tidak. Karena efek iklan biasanya tidak bisa dilihat pada jangka pendek saja. Namun, saya akan melakukan evaluasi perkiraan dari efek iklan secara historis. Perlu saya ulangi lagi, cara ini hanyalah perkiraan karena kita tidak memiliki data persis dari TSPC. Karena iklan hanya digunakan untuk produk lini bisnis farmasi dan produk konsumen dan kosmetik, maka saya akan menghitung return on ad spend atau rasio sales produk-produk tersebut dari biaya iklan yang dijalankan setiap tahunnya. Begini hasilnya. Dari tahun ke tahun, return on ad spend hasilnya semakin tinggi. Yang artinya, dengan membuang budget iklan yang sama, TSPC dapat menghasilkan sales yang lebih tinggi. Walau tidak bisa seluruhnya diatribusikan ke efek brand equity yang makin kuat,
tapi ini bisa digunakan sebagai proksi akan meningkatnya brand equity dari TSPC. Jadi, walaupun beban perusahaan meningkat, tapi karena iklan dan promosi digunakan untuk mempertahankan dan memperkuat ekuitas merek-merek TSPC, saya rasa hal ini tidak jadi masalah. Terakhir, laba bersih TSPC meningkat 18%, padahal laba usahanya turun sebesar 33%. Hal ini terjadi karena adanya keuntungan dari penjualan 11% saham PT Beiersdorf Indonesia yang memberikan tambahan keuntungan sebesar 640 miliar rupiah pada TSPC. Walaupun mendapatkan kas tambahan, mungkin ada yang khawatir. Apakah penjualan saham PT Beiersdorf Indonesia akan berpengaruh kepada angka konsolidasi, penjualan dan laba usaha TSPC di tahun-tahun mendatang? Jawabannya tidak. Karena sebelumnya pun TSPC hanya memiliki 20% saham PT Beiersdorf Indonesia, yang artinya sales dan laba usaha memang tidak dikonsolidasi pada sales dan laba usaha TSPC. Jadi penjualan saham ini tidak akan berpengaruh pada angka penjualan dan laba usaha konsolidasi TSPC. Sekarang kita lihat juga tanpa penjualan saham PT Beiersdorf Indonesia, TSPC hanya membukukan laba bersih sebesar 398 miliar, yang turun dari 878 miliar pada tahun 2021. Tapi seperti yang sudah kita bahas, ada dua hal yang mendorong penurunan laba ini, yaitu meningkatnya harga bahan pokok yang sifatnya sementara dan meningkatnya pos iklan dan promosi yang memang digunakan untuk brand equity. Dua hal ini menurut saya bukan hal yang buruk. Jadi, apakah TSPC masih bisa bertumbuh? Menurut saya bisa. Dari data-data yang kita lihat, secara pendapatan TSPC memang bertumbuh. Hanya saja dari sisi laba sedikit tertahan. Namun, jika harga bahan baku sudah stabil dan ketika iklan dan promosi bisa menunjukkan hasil, atau bisa menjadi lebih efisien, maka laba bersih TSPC akan ikut bertumbuh. Sekarang pertanyaannya bisa bertumbuh berapa banyak? Maka saya mau melihat kinerja dari setiap lini bisnis TSPC. Begini data penjualannya selama 5 tahun terakhir. Dari sisi penjualan, lini bisnis farmasi rata-rata bertumbuh 8% setiap tahunnya. Lini bisnis produk konsumen dan kosmetik rata-rata bertumbuh 4% setiap tahunnya. Lini bisnis jasa distribusi rata-rata bertumbuh 3% setiap tahunnya. Jadi dari sini sepertinya tidak ada lini bisnis yang bisa secara konsisten tumbuh double digit setiap tahunnya. Untuk menghitung growth perusahaan secara overall, saya gunakan metode weighted average gross profit kepada penjualan. Kenapa? Karena profit margin lini bisnis jasa distribusi cenderung jauh lebih kecil dari lini bisnis lainnya. Sehingga penambahan sales pada lini bisnis jasa distribusi tidak akan sesignifikan penambahan sales pada lini bisnis lainnya. Menggunakan metode tersebut, TSPC bertumbuh sekitar 5,8% per tahun selama 5 tahun terakhir. Dari angka ini, saya rasa pertumbuhannya tidak tinggi. Maka saya coba bandingkan dengan perusahaan Kalbe Pharma. Karena Kalbe Pharma juga punya bisnis distribusi, maka saya menggunakan metode weighted average serupa. Dan dari perhitungan tersebut, dalam 5 tahun terakhir, Kalbe Pharma tumbuh sebesar 7,1% per tahun. Jadi memang secara pertumbuhan dalam 5 tahun belakangan, Kalbe Pharma tumbuh lebih cepat dibanding Temposcan. Setelah melihat kinerja historis dari TSPC, saya juga mau melihat aktivitas-aktivitas TSPC dalam mendukung pertumbuhan di masa depan. Saya akan melihat dari pembelanjaan TSPC di aset tetap, seperti tanah, pabrik, dan mesin, pembelanjaan di iklan dan promosi, dan pembelanjaan di penelitian dan pengembangan. Dari angka-angka ini, saya melihat TSPC secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk mendukung pertumbuhannya. Aset tetap digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. Iklan dan promosi digunakan untuk mempertahankan dan memperkuat brand equity. Dan penelitian dan pengembangan digunakan untuk mendorong inovasi. Salah satu contohnya di berita bulan Maret kemarin, pabrik baru TSPC baru saja diresmikan. Pabrik tersebut merupakan pabrik bahan baku susu formula dan susu pertumbuhan. Dan dari beritanya, pabrik ini diberitakan mampu untuk mengurangi impor bahan baku. Sehingga harapan saya TSPC bisa meningkatkan gross margin-nya khususnya pada produk nutrisi dalam tahun-tahun ke depan. Setelah melihat prospek pertumbuhannya, sekarang saya ingin melihat kondisi keuangan TSPC. Jika lihat kondisi kas TSPC dan total hutang bank jangka pendek, dan hutang bank jangka panjangnya, TSPC bisa dengan mudah melunasi hutang-hutang tersebut dengan kas yang mereka miliki. Bahkan 5 tahun belakangan, net cash TSPC selalu bertambah. Bagaimanapun dilihatnya, saya rasa TSPC tidak akan bangkrut dalam waktu dekat. Dan kondisi keuangan TSPC bisa disebut sangat sehat. Sekarang saya mau menganalisa moat dari TSPC. Apa itu moat? Moat dalam arti harafiahnya adalah parit yang dibuat untuk melindungi suatu kastil, sehingga kastil tersebut sulit untuk diserang. Dalam bisnis, moat artinya adalah karakteristik-karakteristik perusahaan yang membuat perusahaan tersebut dapat mempertahankan bisnisnya
dari ancaman kompetisi baik dari perusahaan existing atau dari perusahaan baru. Jadi bagaimana mode TSPC? Menurut saya pribadi ada dua mode utama TSPC. Mode pertama, brand mode. Brand-brand TSPC sudah bertahun-tahun ada di Indonesia dan sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Mode kedua, infrastruktur, manufaktur, dan distribusi. TSPC secara konsisten melakukan investasi pada infrastruktur untuk melakukan manufaktur dan distribusi. Tentu tidak mudah bagi perusahaan baru untuk masuk dan begitu saja mengambil pangsa pasar TSPC. Sekarang saya mau mengukur seberapa kuat mode TSPC ini. Pertama, saya akan mengukur mode TSPC dari lini bisnis farmasi dan produk konsumen dan kosmetik karena dua lini bisnis ini yang memiliki brand mode. Jadi, saya akan bandingkan gross margin TSPC di lini bisnis farmasi dengan gross margin KLBF di lini bisnis serupa. Dari tahun ke tahun, gross margin KLBF bisa lebih tinggi daripada gross margin TSPC, kecuali pada tahun 2018. Artinya, KLBF bisa menghargai produknya lebih tinggi tanpa mengorbankan angka penjualan, di mana penjualan KLBF terus bertumbuh dengan baik. Dan angka penjualan tahun 2022 lebih dari 2 kali lipat angka penjualan TSPC. Jadi, dari produk farmasi, dilihat dari sisi angka penjualan dan dari gross margin, memang TSPC bukan market leader, dan masih kalah dari KLBF. Bagaimana dengan lini bisnis, produk konsumen dan kosmetik? Saya akan bandingkan lini bisnis ini dengan lini bisnis serupa di UNVR. Untuk gross margin di lini bisnis ini, TSPC mampu bersaing dengan UNVR. Hanya saja, jika dilihat dari sisi penjualan, memang UNVR lebih menguasai market. Angka penjualan UNVR di produk rumah tangga dan personal care lebih dari 3 kali lipat angka penjualan TSPC pada lini bisnis produk konsumen dan kosmetik. Jadi dari sisi mode, menurut saya TSPC punya mode. Hanya saja, TSPC sekarang ini bukan market leader di masing-masing lini bisnisnya. Pada produk farmasi, Kalbe masih lebih dominan. Sedangkan, pada produk rumah tangga dan personal care, Unilever masih jauh lebih dominan. Untuk mode infrastruktur akan lebih sulit diukur karena harus melihat secara keseluruhan dari gross margin dan beban-beban usahanya. Tapi, karena jumlah investasi pada aset tetap dari tahun ke tahun, yang nominalnya juga tidak kecil, saya rasa akan sulit untuk perusahaan baru membuat infrastruktur seperti TSPC dan bersaing dengan TSPC pada lini bisnis milik TSPC ini. Sekarang ke bagian finalnya, valuasi. Setelah melihat potensi pertumbuhan, kesehatan keuangan, dan mode perusahaan, sekarang saya mau melihat harga TSPC di market. Apakah ini harga yang tepat untuk membeli TSPC? Per video ini dibuat, TSPC ada pada harga 1385. Apakah harga ini mahal atau murah? Saat sedang analisa pertumbuhan dan kondisi keuangan TSPC, ada dua hal yang menarik untuk saya. Pertama adalah kondisi net cash TSPC. Jika kita lihat perlaporan keuangan terakhir yaitu full year tahun 2022, kondisi net cash TSPC sangatlah baik. Jika kas dan setara kas digunakan untuk melunasi hutang bank jangka pendek, dan hutang bank jangka panjang, TSPC masih memiliki sisa kas sebesar 2,2 triliun. Jika dibagikan dengan jumlah saham yang beredar, yaitu 4,51 miliar lembar saham, maka net cash per lembar saham adalah Rp495. Kemudian, hal menarik kedua yang saya temukan adalah kepemilikan saham PT Beiersdorf Indonesia dan nilai sahamnya. Per laporan keuangan kuartal 4, kita tahu bahwa TSPC menjual 11% saham PT Beiersdorf Indonesia dengan harga 660 miliar, yang artinya harganya adalah 60 miliar tiap persen sahamnya. Sedangkan TSPC masih memiliki 9% saham PT Beiersdorf Indonesia. Jadi, jika diberi nilai sesuai dengan nilai penjualan saham terakhir, maka nilai dari 9% saham PT Beiersdorf yang masih dimiliki TSPC ada pada angka 540 miliar. Sedangkan karena cara accounting dan berdasarkan nilai perolehan TSPC terhadap PT Beiersdorf ini, angka yang dicatat di buku TSPC sekarang hanyalah 15,6 miliar rupiah. Jadi dengan asumsi 9% saham itu bisa dijual dengan nilai yang sama seperti pada tahun 2022, ada nilai tersembunyi sebesar 524 miliar. Jika dihitung per lembar saham, nilai tersembunyi dari PT Beiersdorf Indonesia yang masih dimiliki TSPC ada sebesar Rp116. Dua hal tersebut, net cash dan nilai tersembunyi PT Beiersdorf Indonesia, jika dijumlah maka menjadi Rp612 per lembar saham. Dengan memperhitungkan hal tersebut, apakah masuk akal untuk membeli TSPC dengan harga 1385? Seperti yang sudah kita hitung tadi, TSPC mempunyai nilai sebesar Rp612 per lembar saham dari net cash dan saham PT Beiersdorf Indonesia. Jika harga saham 1385
dikurangi 612, maka kita mendapatkan 773. Kemudian, untuk setidaknya bisa menutup harga beli kita, TSPC di tahun-tahun mendatang harus bisa mendapatkan Rp773 per lembar saham. Apakah TSPC bisa mendapatkan angka tersebut? Mari kita lihat EPS TSPC. Agar lebih simpel, karena tahun 2022, EPS tidak normal karena adanya penjualan PT Beiersdorf Indonesia, dan karena adanya kenaikan harga bahan baku, maka saya akan gunakan angka EPS tahun 2021 sebagai acuan dalam perhitungan. Saya akan menganggap EPS TSPC di tahun-tahun mendatang sama seperti tahun 2021, yaitu di angka Rp182. Jika 773 kita bagikan dengan angka EPS per tahun, yaitu 182, maka kita mendapatkan 4,2 tahun. Dalam 4,2 tahun, kita bisa menutupi harga beli TSPC kita. Tapi, apakah TSPC bisa bertahan selama 4,2 tahun untuk menghasilkan earning tersebut? Dari analisa-analisa sebelumnya, menurut saya TSPC berada dalam posisi yang sangat baik untuk mempertahankan earning, bahkan untuk menumbuhkan earningnya. Maka, untuk bertahan 4,2 tahun dan memberikan earning sebesar Rp773, menurut saya bukan hal yang sulit untuk TSPC. Dari perhitungan ini, kita sudah akan break even dalam 4,2 tahun. Earning-earning setelahnya sudah akan menjadi earning bersih untuk kita. Jadi dengan analisa di atas, menurut saya TSPC bisa disebut undervalue pada harga 1.385. Bagaimana menurut kalian? Penting untuk diingat, analisa ini hanyalah pendapat pribadi dan tidak untuk digunakan sebagai acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham tertentu. Penting untuk melakukan analisa sendiri sebelum melakukan pembelian atau penjualan saham kalian sendiri. Tapi, mungkin banyak dari kalian juga berpikir kalau saham ini bagus, kenapa harganya belum naik-naik dan cenderung sideways saja selama bertahun-tahun. Untuk saya pribadi, saya tidak terlalu peduli dengan perubahan harga saham pada jangka pendek. Asal fundamental masih bagus dan harganya masih murah, maka saya akan keep sahamnya, bahkan menambah posisi di sana. Tapi ini hipotesa saya kenapa saham TSPC masih sideways. Pertama, growth yang lambat. Growth penjualan TSPC dari tahun 2013 hanya sekali menembus double digit, yaitu di tahun 2016 di angka 11%. Karena growth-nya lambat, investor jadi kurang tertarik untuk memiliki saham TSPC. Kedua, likuiditas saham TSPC. Jika melihat order book TSPC, kita bisa melihat bahwa sulit untuk membeli saham pada harga rendah dan sulit untuk menjual saham pada harga tinggi. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada investor besar atau manajer investasi punya uang 5 miliar. Dengan 5 miliar tersebut, mereka mau membeli saham TSPC di market. Tapi ternyata bahkan walaupun mereka bersedia membeli di harga paling tinggi di order book ini, yaitu dengan harga 3% lebih tinggi dari harga last price, barangnya tidak langsung tersedia. Dari order book yang ada ini, nilai yang bisa mereka beli hanyalah sekitar 280 jutaan. Bagaimana dengan harga jual? Sama saja. Saat mereka mau jual sahamnya, walaupun mereka mau jual sahamnya di angka terendah di order book, yang lebih rendah sekitar 3% dari last price-nya, belum tentu cukup juga yang mau membeli sahamnya. Jika dilihat, di order book ini nilai yang ingin dibeli hanya sekitar 1,3 miliar. Mungkin ada yang bertanya, tapi bukannya order book bergerak terus? Betul, ini adalah ilustrasi likuiditas suatu saham, karena setelah ini akan saya bandingkan dengan perusahaan lain yang jauh lebih liquid, yaitu TLKM. Jika kita lihat order book TLKM, jika ada investor mau beli saham TLKM dengan 5 miliar rupiah, mudah sekali. Tidak perlu bayar lebih tinggi jauh dari last price, 5 miliar tersebut sudah bisa habis untuk membeli saham TLKM di harga ini. Tidak perlu naik banyak seperti kasus TSPC. Demikian juga untuk jual sahamnya. Jual saham TLKM dengan nilai 5 miliar rupiah bisa langsung terjual semua di harga ini, tanpa harus turun banyak seperti kasus TSPC. Jadi ini yang saya maksud dengan sahamnya tidak liquid. Sulit untuk beli sahamnya, dan sulit untuk jual sahamnya. Sehingga saya rasa manajer investasi dan investor besar lebih enggan untuk masuk. Kenapa bisa sahamnya tidak liquid? Bisa berbagai faktor, tapi salah satu yang mendorong adalah karena sedikitnya porsi saham yang dimiliki masyarakat, yaitu 15%. Karena porsinya lebih sedikit, tentu lebih sedikit saham yang diperjualbelikan, dan menyebabkan saham tidak liquid. Terlebih lagi karena nilai perusahaan juga belum besar, seperti TLKM, ICBP, BBCA, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Lalu bagaimana skenario agar TSPC harganya bisa naik? Lagi, ada banyak faktornya. Tapi menurut saya jika TSPC sudah konsisten bertumbuh dengan cepat penjualannya, bertumbuh dengan cepat labanya, bertumbuh dengan cepat dividennya, maka akan sulit bagi investor besar dan manajer investasi untuk mengabaikan TSPC, dan kemudian akan mulai membeli sahamnya.
Tapi butuh berapa lama? Tidak pernah tahu. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, atau mungkin tidak akan pernah sama sekali. Jadi, demikian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya membantu. Untuk disclaimer, video ini sama sekali bukan ajakan atau larangan untuk investasi pada instrumen apapun. Video ini hanya dibuat untuk tujuan edukasi dan hiburan. Sebelum melakukan investasi, pastikan untuk melakukan analisa tersendiri terlebih dahulu. Karena uang kalian adalah tanggung jawab kalian. Jangan mudah percaya pada orang di internet, karena orang di internet belum tentu benar. Dan sangat mungkin salah. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Jika suka dengan video seperti ini, bisa subscribe ke channel ini ya. Dan bisa juga untuk usul analisa saham apa untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.